Selamat datang di channel YouTube Fungsional Indonesia. Di sini, kita bakal bantu Sobat ASN mempersiapkan diri menghadapi seleksi P3K dan CPNS dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami. Sebelum lanjut, yuk like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya Sobat ASN gak ketinggalan video pembahasan lainnya dari kami. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal-soal P3K dan CPNS untuk formasi jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula. Pembahasan ini bakalan penting banget karena bisa bantu Sobat ASN memahami pola soal dan fokus belajar di bagian yang tepat. Yuk, langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 1 yang diambil dari kisi-kisi Peraturan BNPP nomor 3 tahun 2023 tentang standar teknis sarana penyelenggaraan pencarian dan pertolongan. Dalam implementasi Peraturan BNPP nomor 3 tahun 2023, salah satu prinsip utama dalam penetapan standar teknis sarana pencarian dan pertolongan adalah kesesuaian dengan tipologi wilayah operasi. Apa konsekuensi utama jika standar teknis sarana tidak disesuaikan dengan tipologi geografis dan jenis kecelakaan potensial di wilayah kerja? Pilihan jawaban A. Terhambatnya efektivitas operasi SAR karena sarana tidak kompatibel dengan karakteristik medan. B. Meningkatnya risiko overload logistik pada penyimpanan peralatan SAR. C. Bertambahnya kebutuhan pelatihan intensif terhadap semua jenis peralatan. D. Menurunnya efisiensi administratif dalam pendistribusian peralatan. Dan E. Meningkatnya kebergantungan terhadap pihak ketiga dalam operasi SAR. Jadi, apa ya teman-teman jawabannya? Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A, karena salah satu poin krusial dalam Peraturan BNPP nomor 3 tahun 2023 adalah bahwa sarana dan prasarana SAR harus disesuaikan dengan kondisi wilayah seperti medan laut, pegunungan, rawa, ataupun perkotaan. Jika tidak sesuai, maka peralatan yang tersedia bisa tidak relevan atau bahkan tidak dapat digunakan sama sekali dalam kondisi darurat, menghambat kecepatan, keselamatan, dan efektivitas operasi. Untuk opsi B kurang tepat karena overload logistik bisa terjadi, tapi bukan dampak utama dari ketidaksesuaian tipologi wilayah. Ini lebih ke manajemen gudang atau logistik. Kemudian, opsi C salah karena pelatihan intensif adalah hal positif dan rutin, bukan konsekuensi langsung dari kesalahan standarisasi sarana. Opsi D juga kurang tepat karena efisiensi administratif tidak menjadi penghambat lapangan secara langsung dalam konteks operasional SAR. Dan opsi E kurang tepat karena ketergantungan pihak ketiga bisa saja muncul, tetapi itu bukan dampak paling mendesak dalam konteks ketidaksesuaian sarana dan medan. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A. Lanjut soal nomor 2 yang diambil dari kisi-kisi teknik operasi SAR di gunung dan hutan. Dalam operasi SAR gabungan di kawasan hutan pegunungan dengan curah hujan tinggi dan topografi curam, tim SAR menghadapi kondisi medan ekstrim dengan potensi longsor dan jalur licin. Berdasarkan prinsip manajemen risiko dan strategi evakuasi teknis, pendekatan mana yang paling tepat dan aman dilakukan untuk mengevakuasi korban yang mengalami patah tulang paha dan mengalami hipotermia ringan? Pilihan jawaban A. Menunggu cuaca membaik sambil membuat bivak dan tetap di lokasi korban untuk observasi. B. Mengangkut korban dengan tandu darurat melalui jalur tercepat meski lebih curam. C. Memanggil helikopter untuk evakuasi udara walaupun visibilitas hanya 200 meter. D. Menurunkan korban ke jalur sungai terdekat untuk evakuasi menggunakan perahu karet. Dan E. Melakukan evakuasi darat dengan sistem haul tali dua arah melalui rute aman meski memakan waktu yang lebih lama. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah apa ya, teman-teman? Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi nomor E, yakni
Opsi E ini merupakan opsi yang strategis evakuasi teknis berbasis keamanan menggunakan sistem tali haul dua arah atau twin line haul system. Cocok untuk medan terjal dan kondisi korban yang tidak boleh diguncang keras karena patah tulang. Ini merupakan metode high angle rescue yang sesuai standar SAR internasional untuk korban dengan cedera serius di medan ekstrim. Untuk opsi A kurang tepat karena bertahan terlalu lama di lokasi justru meningkatkan risiko hipotermia memburuk. Observasi tidak bisa jadi pengganti evakuasi dalam kondisi genting. Opsi B juga salah dikarenakan jalur tercepat namun curam beresiko tinggi pada korban dan juga tim, terutama bila membawa tandu. Sangat berbahaya tanpa sistem pengaman. Opsi C salah atau kurang tepat juga karena visibilitas 200 meter terlalu minim untuk helikopter, bisa membahayakan pilot dan korban dan bertentangan dengan SOP penerbangan SAR. Opsi D kurang tepat karena jalur sungai bukan pilihan untuk korban dengan cedera ekstremitas karena guncangan air bisa memperparah patah tulang dan menyebabkan hipotermia semakin berat. Jadi, opsi atau jawaban yang paling benar adalah opsi yang E. Kemudian soal nomor 3 yang diambil dari kisi-kisi teknik operasi SAR di ketinggian. Dalam skenario evakuasi korban yang terperangkap di tebing vertikal dengan akses terbatas dari atas maupun bawah, tim SAR memutuskan untuk melakukan teknik lower and rise system dengan sistem dual rope atau dua tali. Dalam konteks ini, apa pertimbangan teknis dan keselamatan paling penting dalam pemilihan sistem tersebut? Pilihan jawaban A. Untuk mempercepat proses evakuasi dan mengurangi penggunaan personel teknis. B. Untuk memastikan redundansi pengaman bila salah satu tali atau sistem utama gagal. C. Karena sistem dual rope mengeliminasi kebutuhan alat pengaman tambahan seperti descender. D. Karena teknik ini memungkinkan penggunaan tali statis tanpa perhitungan beban dinamis. Dan E. Untuk memungkinkan operator menarik korban tanpa memperhitungkan gaya gesek katrol. Opsi yang tepat dari soal nomor 3 adalah opsi yang mana ya? Oke, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Dalam operasi SAR vertikal dengan risiko tinggi seperti ketinggian, medan curam, akses minim, dual rope system digunakan untuk menciptakan redundansi. Satu tali utama atau main line dan satu tali pengaman atau safety line atau backup. Jika sistem utama gagal seperti tali putus, anchor lepas, sistem pengaman akan menahan beban dan mencegah korban atau penolong jatuh. Opsi A kurang tepat karena mempercepat evakuasi bukan tujuan utama dari sistem ini. Keselamatan dan backup lebih utama. Opsi C juga kurang tepat karena justru sistem ini tetap membutuhkan alat seperti descender, belay device, atau autolock. Opsi D juga kurang tepat dikarenakan beban dinamis selalu harus diperhitungkan bahkan saat menggunakan tali statis. Dan opsi E juga kurang tepat karena gaya gesek pada sistem pulley atau katrol harus dihitung dalam sistem mechanical advantage terutama saat menarik beban vertikal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Selanjutnya soal nomor 4 yang diambil dari kisi-kisi teknik operasi SAR di perairan. Dalam operasi SAR laut terbuka, kondisi gelombang tinggi, angin kencang, dan visibilitas rendah menyebabkan pencarian korban menjadi kompleks. Tim SAR memutuskan untuk menerapkan metode pencarian sektor search atau VCR menggunakan perahu RIB atau Rigid Inflatable Boat. Dalam skenario ini, apa langkah teknis paling kritis untuk menjamin efektivitas pola pencarian dan keselamatan tim? Pilihan jawaban A. Menjalankan perahu dengan kecepatan konstan minimal 10 knot agar sektor tertutup lebih cepat. B. Menempatkan titik awal pencarian di lokasi sinyal terakhir tanpa mempertimbangkan arus laut. C. Mengaktifkan EPIRB manual secara terus-menerus untuk memperluas cakupan sinyal radio pencarian. D. Menentukan radius pencarian berdasarkan last known position atau LKP, waktu hilangnya korban, kecepatan arus, dan pola drift. Kemudian E. Mengarahkan pencarian secara visual mengikuti pola ombak dan arah angin dominan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang
Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, dikarenakan dalam operasi SAR laut, sektor search atau VCR sangat bergantung pada penentuan akurat radius pencarian dari LKP. Faktor-faktor yang harus dihitung meliputi waktu hilang korban atau elapsed time, kecepatan dan arus laut atau drift, dan perilaku objek yang dicari seperti benda, orang, dan perahu. Semua ini akan menentukan ukuran sektor dan arah pencarian. Kesalahan dalam menentukan radius berarti seluruh pola bisa meleset, bahkan jika dijalankan dengan sempurna. Jadi opsi A, B, C, dan E merupakan opsi yang salah. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal yang terakhir adalah soal nomor 5, yang diambil dari kisi-kisi teknik pertolongan pertama. Dalam situasi bencana alam, seorang korban mengalami penurunan kesadaran setelah tertimpa puing dan menunjukkan tanda-tanda sindrom kompartemen atau compartment syndrome pada tungkai kirinya. Apa langkah pertolongan pertama paling tepat sebelum evakuasi medis dapat dilakukan? Pilihan jawaban: A. Memberikan analgesik kuat dan melanjutkan imobilisasi total tungkai. B. Mengangkat tungkai setinggi jantung untuk mengurangi tekanan jaringan. C. Melepaskan semua pembalut atau perban eksternal yang menekan tungkai dan memantau denyut nadi perifer. D. Melakukan penekanan langsung pada area yang mengalami pembengkakan. E. Mengompres area tersebut dengan es untuk mencegah peradangan lanjutan. Jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Sindrom kompartemen adalah kondisi darurat ortopedi di mana tekanan dalam suatu kompartemen otot meningkat drastis, menghambat aliran darah dan juga merusak jaringan. Langkah awal pertolongan pertama yang tepat adalah menghilangkan tekanan eksternal, misalnya perban ketat, memantau sirkulasi seperti nadi, warna kulit, dan suhu. Segera merujuk ke fasilitas medis untuk kemungkinan tindakan fasiotomi. Opsi A kurang tepat karena memberikan analgesik dan imobilisasi total, perda nyeri tidak mengatasi penyebab utama atau tekanan internal, dan imobilisasi justru bisa memperburuk sirkulasi bila ada tekanan dalam kompartemen. Opsi B juga salah karena mengangkat tungkai dalam kasus sindrom kompartemen menaikkan ekstremitas dapat mengurangi perfusi lebih jauh dan memperburuk iskemia. Opsi D kurang tepat juga karena penekanan langsung bisa meningkatkan tekanan jaringan dan memperburuk kerusakan. Opsi E juga kurang tepat karena kompres es tidak akan membantu pada fase awal dan tidak mengatasi tekanan internal, bahkan bisa memperlambat aliran darah. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Itu dia pembahasan soal-soal untuk formasi jabatan Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula kali ini. Semoga bisa jadi gambaran awal buat Sobat ASN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Kalau Sobat ASN ingin akses ke materi yang lebih lengkap seperti kisi-kisi, soal-soal latihan terbaru, kunci jawaban, dan pembahasan detail, langsung saja berlangganan akun premium di website kami di fungsional.id. Di sana semua sudah disusun sistematis dan mudah dipahami dan bisa jadi bekal terbaik kamu buat lolos seleksi P3K dan CPNS tahun ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat belajar dan wujudkan impianmu jadi ASN.